Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya di antara rukun iman yang sangat ditekankan adalah al-iman bil yaumil akhir. Beriman dengan adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan, adanya hari pembalasan yaitu yaumuddin. Siapa yang beriman akan adanya hari kebangkitan, hari pembalasan, maka dia akan semangat beramal soleh dan dia akan menjauhkan dirinya dari kemaksiatan. Oleh karenanya Nabi SAW dalam memotivasi untuk beramal soleh, beliau mengkaitkan dengan iman kepada hari akhirat. Misalnya sabda beliau, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berkata baik atau dia diam. Lihatlah betapa banyak orang berbicara seenaknya, berkomentar seenaknya karena lupa bahwasanya seluruh catatan tersebut perkataannya dicatat dan akan diungkapkan pada hari kiamat dan akan ada dampaknya baik atau buruk. Tetapi jika seorang beriman dengan hari akhirat, dia tidak akan bicara sembarangan. Makanya Nabi berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata baik atau diam. Demikian juga betapa banyak orang yang melakukan kecurangan dalam jual beli, mengurangi takaran dan timbangan, tidak lain karena kurang beriman dengan hari pembalasan. Allah berfirman, "Wailul lil mutaffifin." Celaka bagi orang-orang yang melakukan tatfif, yaitu pengurangan sedikit. Misalnya 1 kilo dia kurangi setengah ons, 10 kilo dia kurangi setengah ons, sehingga orang yang dicurangi tidak sadar karena yang dikurangi hanya sedikit. Misalnya 10 liter dia hanya kurangi berapa, mungkin 100 mili, sehingga yang dicurangi tidak merasa bahwasanya dia sedang dicurangi. Allah mengatakan wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang melakukan kecurangan dengan mengurangi sedikit. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka beli barang mereka ingin dipenuhi takarannya dan timbangannya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi seandainya jika mereka menjual barang kepada orang lain, mereka melakukan kecurangan dengan mengurangi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka sadar bahwasanya mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat, di yaumin azim, di hari yang sangat dahsyat, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari di mana manusia akan berdiri kemudian menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala untuk memulai persidangan. Oleh karenanya beriman kepada hari akhirat adalah salah satu rukun iman yang sangat penting dalam mengontrol akhlak manusia di alam dunia ini. Ma'asyiral muslimin. Namun di sana ada orang-orang yang mengingkari akan adanya hari kiamat. Seperti misalnya orang-orang musyrikin Arab, mereka dahulu mengingkari adanya hari kiamat. Kenapa? Karena menurut mereka tidak logis, tidak masuk akal bagaimana tulang belulang yang sudah kering kemudian akan bangkit kembali. Kemudian juga di antara faktor yang buat mereka mengingkari hari kiamat, karena mereka tidak ingin dihisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahum kanu la yarjuna hisaba." Mereka tidak ingin dihisab. Mereka nyaman dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Mereka nyaman dengan kesenangan dunia yang mereka lakukan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang mereka, "Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tma'annu biha." Sungguhnya orang-orang yang tidak berharap dengan bertemu dengan kami, waradhu bil hayatid dunya, dan mereka nyaman dengan kehidupan dunia, watma'annu biha, dan mereka tentram dengan kehidupan dunia. Mereka merasa kalau beriman akan adanya hari kebangkitan, mereka terganggu, tidak nyaman dalam bermaksiat, takut akan dibangkitkan, takut akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya untuk menghilangkan perasaan tidak nyaman tersebut, kata mereka tidak ada hari kiamat. Demikian juga orang-orang ateis, mereka mengatakan tidak ada Tuhan, tidak ada hari kiamat. Agar mereka ketika bermaksiat dengan dada yang plong, seenaknya, tanpa ada keraguan sama sekali. Berbeda dengan orang beriman dengan hari kiamat, dia takut bermaksiat karena dia tahu akan dibangkitkan dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak dalil dalam Al-Qur'an bahkan secara logika bahwasanya hari kiamatlah suatu sangat mungkin dan akan terjadi. Di antara dalil-dalil yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an,
Seperti Allah sebutkan, telah banyak kejadian dibangkitkan kembali di umat-umat terdahulu. Seperti di zaman Bani Israel, Allah membangkitkan yang sudah mati dalam beberapa peristiwa. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Tidakkah kalian melihat kepada ribuan orang yang mereka keluar dari negeri mereka karena takut mati? Disebutkan mereka takut dari penyakit menular atau takut terkena taun. Faqala lahumullahu mutu. Maka mereka, meskipun mereka sudah kabur, kata Allah, matilah kalian. Akhirnya ribuan orang tersebut mati. Thumma ahyahum, kemudian Allah hidupkan mereka kembali. Demikian juga murid-muridnya Nabi Musa pernah berkata, wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ketika kalian, itu orang Bani Israel, berkata, kami tidak akan beriman kepada engkau wahai Musa sampai kami melihat Allah langsung. Maka Allah turunkan sa'iqah, yaitu halilintar, menghantam mereka, langsung mereka mati ketika itu. Namun kata Allah, thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum, kemudian kami hidupkan kalian kembali agar kalian bersyukur. Pernah terjadi mati dihidupkan lagi. Demikian juga ketika di zaman Nabi Musa ada yang membunuh orang, tidak diketahui siapa yang membunuhnya, maka Allah menyuruh Nabi Musa untuk menyembelih seekor sapi. Faqulna dribuhu bi ba'dihha, kemudian dipukulkanlah sebagian dari tubuh sapi tersebut kepada mayat tersebut, maka dia pun hidup. Dan ditanya, siapa yang membunuhmu? Maka dia lapor. Allah menyebutkan, kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah kami menghidupkan yang mati agar kalian berfikir. Demikian juga kisah Uzair. Ketika Uzair berjalan, kemudian dia melihat suatu kota yang sudah hancur, dia mengatakan, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah bisa menghidupkan ini kembali? Maka Allah matikan dia selama 100 tahun, kemudian Allah hidupkan lagi dia, kemudian Allah suruh dia untuk melihat kepada himarnya. Ya, wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Wanzur ilal idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Lihatlah himarmu, himarnya sudah mati sudah 100 tahun. Tiba-tiba Allah hidupkan lagi himar tersebut. Tulang-tulangnya Allah kumpulkan kembali. Kemudian Allah bungkus dengan daging, dan itu semua dilihat oleh Uzair, bahwa ini contoh bagaimana Allah menghidupkan yang mati pada hewan. Ini semua pernah terjadi. Kemudian Nabi Isa juga pernah menghidupkan yang mati. Wa uhyil mauta biiznillah. Aku menghidupkan yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka menghidupkan yang mati sudah pernah terjadi di umat-umat terdahulu. Kemudian Allah datangkan lagi banyak dalil secara logis yang Allah rangkum di akhir surat Yasin. Allah berfirman, awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Tidakkah manusia melihat bahwasanya kami telah menciptakan dia dari setetes air mani, fa idza huwa khasimun mubin, dari air mani yang tidak bisa apa-apa, air mani yang mungkin kalau disemprot kemudian akan sirna, tiba-tiba dia menjadi manusia, bukan manusia biasa, bahkan khasimun mubin, bahkan bisa berdebat dengan debat yang nyata. Siapa yang dia debat? Dia debat Allah Subhanahu wa taala. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Maka dia berkata, dia lupa bahwasanya bagaimana penciptaannya dari air mani menjadi manusia yang kuat. Kemudian dia membuat perumpamaan kepada kami. Dia berkata, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa hidupkan lagi tulang-tulang yang sudah hancur untuk menjadi manusia? Disinilah syubhat yang dia utarakan, maka Allah jawab dengan dalil-dalil yang sangat logis di akhir surat Yasin, yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah turun dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bantahan pertama, Allah mengatakan wa nasiya khalqah, dia telah lupa dengan penciptaannya. Yang bisa membangkitkan tulang-tulang ini menjadi manusia, dia yang telah menjadikan engkau dari air mani menjadi manusia. Dari setetes air tiba-tiba terjadi perkembangan bisa jadi manusia. Untuk buat tulang ini menjadi manusia lagi sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bagaimana proses penciptaannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah." Bantahan kedua, kata Allah, yang akan menghidupkan tulang-tulang ini yang pernah menciptakan manusia pertama kali. Kita tahu bahwasanya kalau yang pernah mencipta kemudian rusak, dia mengulangi penciptaannya lebih mudah. Makanya kata Allah, kama bada'na awwal khalqin nu'iduh, sebagaimana kami memulai penciptaan, kami mengulangi-ulanginya lagi. Namanya pengulangan lebih mudah daripada proses penemuan pertama kali. Dan Allah pernah menciptakan manusia, dan kita tahu kita sudah terciptakan ketika kita mati. Mau dihidupkan kembali, prosesnya tentu lebih mudah bagi Allah. Maka Allah mengatakan,
Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Yang menghidupkannya, yang pernah menghidupkannya pertama kali. Qul yuhyihalladzi ansha'ahu awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Alladzi ja'alakum minas syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Dalil berikutnya, ketika mereka berlogika mengatakan bagaimana tulang yang dingin dan kering, bagaimana bisa muncul darinya suatu manusia yang hidup, yang namanya orang hidup sifatnya panas dan lembab. Bertentangan kontradiksi antara sifat tulang. Tulang kalau sudah hancur, dia dingin dan kering. Sementara manusia kalau hidup maka dia harus lembab dan harus panas. Bagaimana dingin yang kering bisa memunculkan yang panas dan lembab? Maka Allah kasih logika. Kata Allah, lihatlah kepada pohon yang hijau. Fa idza antum minhu tuqidun. Pohon yang hijau tiba-tiba kalian bisa nyalakan api. Dengan pohon tersebut digosok-gosok akhirnya keluar api. Lihatlah pohon yang hijau. Pohon tersebut dingin dan basah. Tetapi ternyata bisa menimbulkan api yang kering dan panas. Bisa menimbulkan unsur yang kontradiktif. Dan ini bagi orang ahli kimia biasa. Suatu hal tiba-tiba bisa munculkan unsur lain yang kontradiktif. Maka mudah bagi Allah untuk memunculkan dari tulang yang kering dan dingin ini, muncul manusia yang sifatnya lembab dan basah yang menunjukkan ada kehidupan. Kemudian Allah mengatakan dalil berikutnya, awalaisa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum? Dan bukankah yang menciptakan langit dan bumi bisa menciptakan kembali kalian? Mudah. Artinya Allah berdalil bahwasanya ada penciptaan yang lebih dahsyat. Manusia hanyalah salah satu dari penciptaan Allah. Allah telah menciptakan langit dengan berbagai macam isinya, bumi dengan berbagai macam isinya. Itu lebih dahsyat daripada penciptaan manusia. Makanya Allah berfirman, la khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas. Sungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih dahsyat dari penciptaan manusia. Kalau kalian lihat bagaimana alam semesta bisa diciptakan oleh Allah untuk menciptakan kembali tulang jadi manusia, perkara sepele, perkara ringan. Bala wa huwal khallaqul alim. Kemudian Allah bantah dengan jawaban yang puncak, kata Allah, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya perkara Allah sangat mudah, jika ingin sesuatu tinggal berkata apa? Kun fayakun. Jadi maka jadilah, karena Dia adalah Al-Qadir, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa yang menurut kalian mungkin tidak logis, bagi Allah semua sangat mudah, karena Allah hanya tinggal mengatakan kun, jadi, maka jadilah. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Dan kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin kulli dhanbin khati'ah fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Di antara syubhat yang diajukan oleh orang musyrikin Arab untuk menolak hari kiamat, kata mereka dalam surat Qaf, aidza mitna wa kunna turaban. Apakah kalau kami kemudian sudah menjadi mayat dan sudah menjadi tanah, yaitu daging kami sudah menjadi tanah. Dzalika raj'un ba'id, maka ini pengembalian yang sulit. Bagaimana mau dikembalikan? Sementara daging sudah berubah menjadi unsur tanah. Maka Allah bantah. Allah mengatakan, qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Kami telah tahu bagaimana daging mereka yang berubah menjadi tanah. Dari mana bagian tubuh mereka yang dimakan oleh tanah berubah jadi unsur apa? Kami tahu. Dan semua telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Maka untuk mengembalikannya mudah, karena daging ini jadi apa, tulang jadi apa, ini jadi apa, semua tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena disebutkan, Rasulullah SAW bersabda tentang kisah seorang dari kalangan Bani Israel, ketika dia akan meninggal, dia takut, dia berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, jika aku mati, maka faharriquni, bakarlah diriku. Kemudian summat hanuni, kalau aku sudah jadi hitam, jadi arang, maka hancurkanlah tubuhku sampai jadi debu. Sumadruni fil yammi warrih, kemudian tebarkanlah debuku di angin dan di laut. La in qadirallahu alayya la yu'adzibannani adzaban la yu'adzibu ahadan minal alamin. Kalau Allah mampu bangkitkan aku, tentu aku akan diadab dengan adab yang pedih. Dia pingin tidak dibangkitkan, maka dia pingin badannya dihancurkan pun ditebarkan supaya susah dibangkitkan. Ternyata mudah bagi Allah. Allah berkata, ya ardu ijma'i ma fiki minhu. Wahai bumi, kumpulkan semua bagian dia. Maka diproses kembali dari tanah, proses kembali menjadi
manusia, kemudian dia hadir di hadapan Allah. Allah mengatakan, wa ma hamalaka ala dzalik, apa yang buat kau berwasiat demikian? Kata dia, khasyataka ya Rabb, aku takut dengan engkau ya Allah. Maka semua bagi Allah sangat mudah. Dan di antara dalil yang Allah sebutkan bahwasanya akan ada hari kebangkitan, bahwasanya Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan alam semesta dengan aturan yang luar biasa, tidak mungkin menciptakan manusia main-main aja, diciptakan tanpa ada kelanjutan. Makanya Allah berfirman, afa hasibutum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apa kalian menyangka kami menciptakan kalian hanya main-main saja, setelah itu kalian tidak dikembalikan? Tuhan yang seperti itu Tuhan yang tidak becus, yang hanya menciptakan main-main, bukan Tuhan yang sempurna. Makanya orang yang berprasangka demikian, ini persangkaan buruk. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq." Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya kecuali dengan kebenaran. Ya. Kami tidak menciptakannya laibin, bukan untuk bermain-main, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Dzalika dhannul ladzina kafaru," yang menyangka bahwasanya kami menciptakan dengan bermain-main hanyalah persangkaan orang-orang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar, celakalah orang-orang kafir terkena api neraka Jahannam. Allah memuji orang-orang yang memikirkan alam semesta. Kata Allah, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar." Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang cerdas. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, yang selalu ingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka merenungkan tentang ciptaan langit dan bumi yang begitu dahsyat dengan aturannya. Tidak mungkin diciptakan dengan main-main, seperti ini luar biasa. Kemudian mereka berkesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak mungkin ya Allah ciptakan ini sekadar main-main. Kalau begitu, fa subhanak, maha suci engkau ya Allah, faqina adzabannar. Subhanaka faqina adzabannar. Kalau begitu lindungilah kami dari adab neraka Jahannam. Maka ma'asyiral muslimin, kita tahu kita tidak hidup cuma di fase ini. Setelah ini adalah kematian, setelah itu ada kebangkitan. Maka persiapkanlah hari pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Beramal salehlah dengan sebanyak-banyaknya dan jauhilah kemaksiatan, karena semuanya ada perhitungannya. Jangan sampai kita bertemu dengan Allah dalam kondisi terhina karena begitu banyak maksiat yang kita lakukan. Bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima kita dalam kondisi yang terbaik, dan semoga kita dianugerahkan dengan husnul khatimah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.